Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia telah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih di akhir zaman ini. Satu keluasan, saudara. Apa arti keluasan? Kelapangan dalam setiap hal. Karena apa? Orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini melakukan satu kebaikan dan menunggu-nunggu lagi kebaikan. Maka apabila kita diberi kesempatan, diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayang, seribu sayang apabila kita tidak bisa mampu menggunakan daripada keluasan itu, hadirin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini, di bulan ini, di bulan Dzulhijjah, menjelang daripada Dzulhijjah, kita diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu kesempatan yang luar biasa yang dulu pernah dibuat oleh nenek kita atau kakek kita, yaitu Ibrahim alaihissalam. Apa kesempatannya? Adalah memotong hewan kurban, saudara-saudara yang mulia. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah pasti memberikan keluasan kepada kita. Apa bukti daripada keluasan dan keluangan buat kita? Coba tengok kita, hadirin, diri kita masing-masing. Kalau hari ini kita mampu membeli satu bungkus rokok dalam setiap hari seharga 30.000, maka kalau kita kumpulkan, saudara, maka bagaimana banyaknya terkumpul itu uang. Maka hari ini yang terjadi, kita telah diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk melakukan satu pengorbanan atau satu pemotongan hewan kurban terasa berat. Maka Masya Allah, perlu kita prihatin pada diri kita, saudara. Terutama diri kita, evaluasi diri kita sendiri. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Man kana lahu sa'atun," siapa yang diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala falam yudah, tetapi dia tidak mau berkurban, maka kata Nabi apa? Jangan dekat-dekat kamu musolana pada tempat sholatku, kata Nabi. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita niatkan sebentar lagi ini kita akan tunaikan daripada Idul Kurban, pemotongan atau hari raya Idul Kurban. Maka kita niatkan untuk senantiasa berkurban kita, tuan-tuan yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kepada diri kita, inna a'tainakal kautsar. Inna a'taina, kata Allah, sesungguhnya aku telah berikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, telaga kautsar. Buat siapa? Tentunya buat Rasulullah dan umat-umatnya, hadirin yang mulia, tuan-tuan yang mulia. Maka umat Muhammad ketika dia mau mengikuti daripada sunnah Muhammad, sunnah daripada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan kurban, maka bagian daripada kita adalah calon-calon peminum telaga kautsar. Yang mana ulama sampaikan kalau kita minum ini di telaga kautsar, sekali minum maka kehausan ini akan hilang selama-lamanya. Maka setelah kita ini tunaikan daripada sunnah-sunnah Rasulullah supaya kita ini mendapatkan telaga kautsar, karena umat Muhammad nanti pasti akan menghampiri daripada datang daripada ke telaga kautsar, supaya kita diperbolehkan dan kita diberi kesempatan untuk minum daripada telaga kautsar, maka kita ikuti sunnahnya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk memotong hewan kurban. Maka setelah kita upayakan untuk memotong hewan kurban, saudara-saudaraku, fasolli li rabbika, maka lakukanlah sholat untuk Rabbmu. Maka ulama tafsirkan daripada sholat itu adalah sholat Idul Adha, sehingga ulama kita telah sampaikan atau diberi hukum sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Maka kita upayakan bagaimana nanti setelah kita ini niatkan untuk berkurban, kita tunaikan sholat, tuan-tuan yang mulia. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya mereka-mereka yang membenci engkau wahai Muhammad
adalah orang-orang yang terputus nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terputus ya nikmat dan keberkahan dalam hidupnya. Maka saudaraku yang mulia, supaya kita dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan, kita hidupkan sunnah Rasulullah. Karena yang dikatakan adalah sunnah adalah qaulun wa fi'lun sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pernah diucap Nabi, apa yang pernah dilakukan Nabi, itulah sunnah. Maka setelah itu, saudara-saudaraku yang mulia, kita berdoa meminta kepada Allah semoga diberi kekuatan untuk senantiasa ittiba kepada Nabi, melakukan sunnah, surah, sirah dan sarirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan dalam hati kita, saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.